warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita masih diberikannya kesempatan untuk hidup dan insyaallah juga diberikan kesempatan untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahan kita di permukaan bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persilakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terpilih pada syafaat di hari kemudian kelak. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa agak bagus sekalian para jamaah, para dosen, guru-guru besar yang berhadir. Ada Profesor Wahyudin hari bersama kita, Profesor Dr. Asaria Maman, dan juga guru-guru kita yang lain, jamaah sekalian, dan juga kepada adik-adik mahasiswa yang berada di masjid. Kalau yang berada di dalam masjid maupun yang di teras, saya berharap bisa mendengarkan tausiah dari masjid ini. Bagus sekali dalam kesempatan yang singkat ini, saya hanya ingin mengingatkan problem peradaban kota. Saya pernah menyinggung bahwa Islam itu mengusung yang disebut dengan peradaban kota, karena memang nabi-nabi lahir dari kota, nggak ada nabi yang lahir dari kampung. Kota dalam artian adalah adab, bukan kota dalam artian wilayah sebenarnya. Karena memang semua nabi mempunyai misi menjadikan orang beradab, ya, menjadikan orang berakhlakul karimah. Nama wa'akum yutam imam kalimah akhlak. Salah satu ketidakberadaban kota dan cilakanya kota kita yang kita cintai termasuk kota yang tak berperadaban adalah melanggar lalu lintas. Itu bahasanya. Kota ini saya tidak punya data yang kuat ya, tapi kota kita termasuk kota yang paling semrawut sedunia. Ya, mungkin hanya di bawah Vietnam sedikit atau di bawah Meksiko. Saya kira banyak faktor yang membuat kota ini semrawut. Ya, pertama lalu lintasnya. Tetapi dalam penelitian Polri tahun 2022 bahwa kesemrawutan kota ini atau ketidaktaatan terhadap lalu lintas ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat. Dan jangan-jangan ini juga ada tidak berkontribusinya agama untuk membuat manusianya beradab dan berlintas. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa ini, kalau kita melanggar lampu merah, ya, di mana ini kan ada diam kan, lampu merah itu tancap, ya, lampu merah itu terus berjalan, lampu kuning tambah gas, ya, lampu hijau apalagi ya, lampu hijau memang udah haknya lagi. Lampu kuning itu harusnya siap-siap berhenti itu, tapi ini justru tambah gas ya, tanggung berat bang saya. Kadang-kadang merah sedikit pun lanjut saja. Seolah-olah melanggar lampu merah itu nggak berdosa. Gitu. Ini kan soal undang-undang lalu lintas. Ini kan soal undang-undang nomor 2 tahun
berapa ya? Tahun 2009 tentang lalu lintas. Apalagi apa pula taat kalian sama apa ini? Ini pun pemimpin yang muda jelas ya. Karena tak kemana-mana ya. Seolah-olah bahwa melanggar lalu lintas itu nggak bagian dari agama gitu. Nggak bagian dari agama. Itu kan soal apa saja. Kapan surah ya? Kadang-kadang maafnya ustaz-ustaz yang pakai sal, kemudian pakai peci, ya, maupun pakai Jumat, dia seolah-olah bahkan dia bebas hambatan. Langsung merah, kemudian langsung. Nggak ada berlaku sama dia. Begitu juga dengan yang lain. Ya, ada problem misalnya memakai trotoar untuk jualan. Ya, kalau di Tembung itu bukan di trotoar, jalan itu pun dijadikan tempat jualan. Kalau bisa di tengah jalan itu untuk jualan. Ya, kalau bisa. Ya, waktu tinggal di Paret itu ada lapang, ada pengeras ya. Udah siap itu, siap apa itu? Tempat apa namanya gorong-gorong itu. Maju, sampai dekat tengah jalan. Ya, kalau bisa di tengah jalan orang jualan. Dan itu bagi kita secara umum itu bukan soal agama itu, bukan ada soal agama. Udah lah, mainkan aja. Pokoknya nggak beruntung, alhamdulillah. Terus sekalian, yang harus kita pahami bahwa tidak ada satu ruang yang tidak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diatur atau tidak punya norma yang harus menjadi ketaatan kita. Saya coba buka-buka Al-Quran. Kayak mana lah Al-Quran bicara tentang lalu lintas? Saya mohon maaf dengan guru besar. Kalau di dokter belum bisa menengah jauh. Tapi saya cari memang ada ayat tentang lalu lintas dalam Al-Quran. Salah satunya Allah menyebutkan waqsid fi masjid waqtud yang sawti. Ini orang-orang Muslim lebih hafal. Ternyata dalam berjalan itu memang harus yaqsid. Ya, yaqsid ini artinya pertengahan. Tidak buru-buru, tidak boleh sampai. Harus di tengah-tengah, pertengahan. Bukan tengah jalan ya, pertengahan. Tidak boleh cepat, tidak boleh lambat. Dalam ayat yang lain disebutkan wala tamshi fil ardi maraha, tidak boleh berjalan dengan sombong. Dengan sombong, walaupun tafsirnya mungkin luas. Tapi kalimat yang fi tamshi masya itu coba saya cari-cari, ternyata berkaitan dengan lalu lintas. Jadi ayat yang melarang ngebut itu ada. Waqsid fi masjid, nggak boleh ngebut di jalan. Jadi kalau ada ngebut jalan, ini ada mahasiswa, itu melanggar Al-Quran. Menariknya, tapi terus terang saya ini belum banyak baca buku tafsir. Menariknya, Nabi Sulaiman adalah seorang yang paling taat terhadap lalu lintas. Betul kan? Bayangkan semut yang sedang antrian masuk ke lubang, dia harus antri, berhenti dulu. Sampai-sampai tertidur, panglimanya, kok berhenti nih suruh Nabi Sulaiman? Rupanya, ya, silakan Mas Ari. Saya tadi kalau ada Mas Ari, sama Munggul terawat tadi. Ternyata Nabi Sulaiman dalam konteks ini adalah Nabi yang paling taat berlalu lintas. Sampai semut pun mau lewat, dia berhenti sejenak. Awak jangankan semut, orang mau meninggal pun ada ambulan awak agak, ya kan? Nggak perlu lewat, berarti mainkan terus. Ya, ini kira-kira dalil yang bisa kita gunakan untuk lalu lintas. Bagaimana dengan hadis
hadis justru lebih banyak, ya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan jalan itu banyak. Nabi melarang atau menganjurkan, ya, orang yang lewat di jalan untuk memikirkan duri, ya. Bahkan orang yang membuang duri di jalan itu termasuk orang ahli surga dan seterusnya. Banyak sekali hadis. Nah, tentu secara maqasid syariat, secara maqasid, secara tujuan syariat jelas sekali bahwa lalu lintas itu atau aturan lalu lintas itu adalah syariat Allah. Tak ragu lagi kita. Ya, tak ragu lagi. Dari mana? Ya, jelas dari kaidah fikihnya, ya. Tasarruful imam ala nu'ayyah manutun bismil maslahah. Ya. Tentu ini berkaitan dengan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, ya. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, ini bagian dari taat kepada penguasa ulil amri. Dalam kaidah yang disebutkan aynama wujudul maslahah maka masyarakat Allah. Di mana ada maslahat, di situ ada syariat Allah. Terus sekalian. Oleh karena itulah umat Islam kita ini, ya, kita semua mahasiswa harus tahu, harus sadar betul bahwa menaati lalu lintas, menaati rambu-rambu itu adalah syariat Allah yang kita kerjakan berpahala. Kalau kita tinggalkan atau telah berdosa. Saya sampaikan dengan mahasiswa, itu perlu tertunggu. Kalau kita jalan terus lapang ini, lapang ini tertunggu. Itu hati-hati, Pak. Hati-hati. Kok bisa lapang ini? Rupanya di titik sewa udah macet sih. Jadi nggak ada yang mobil masuk kemana lagi, jadi lapang ya. Tapi kena di titik sewa, atau simpang TPI. Kita baru berjuang tidak nomor. Kenapa itu terjadi? Karena jalan yang di sana harusnya dilewati orang lain di sana, yang sini nggak masuk. Masuk. Dan orang yang masuk itu pun sering diperhatikan. Seperti ini, sering diperhatikan. Dia nggak merasa bersalah ya. Masuk ya, kosong nih, ya, masuk. Yang belakang pun masuk. Jelas lah. Yang sini nggak bisa keluar, yang belakang nggak bisa masuk. Dah, selesai. Masing-masing bertahan, kayak disangkanya itu nggak dosa. Disangkanya itu nggak dosa. Mengapa? Karena dia masuk ke jalan itu. Akhirnya orang sana nggak bisa masuk. Akhirnya macetnya bisa 1 jam, bisa 2 jam. Kalau ada orang yang mau meninggal jadi, maka dia punya saham untuk membuat orang meninggal. Betul kan? Kalau ada yang melahirkan dulu ya, karena habis lagi keluar. Apalagi kalau habis hujan lebat, itu biasanya macet. Disangkanya dia nggak punya saham terhadap orang yang meninggalkan. Dengan kata lain, dia pembunuh. Sering nggak? Jangan disangka main-main. Tak main-main. Kita punya saham terhadap hilangnya nyawa seorang. Kita punya saham terhadap orang yang akhirnya tak punya kerjaan yang terlambat untuk wawancara. Kita punya saham terhadap orang yang akhirnya menderita kerugian dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang menurut kita tak ada kaitan dengan agama, padahal itu bagian dari agama. Oleh karena itu, mari kita semua taati. Walaupun kita orang bodoh, tak apa-apa. Paling lama-lama sih, ya. Kenapa? Karena memang di situ ada peluang besar kita melakukan kezaliman kepada orang lain, kemuratan kepada orang lain. Ambulan tidak bisa lewat. Mungkin ada orang yang sakit, ada orang yang hampir mati, ada orang yang ingin buru-buru, ada orang yang sudah punya janji, ada orang yang punya keperluan yang sangat mendesak dan sebagainya. Gara-gara kita tidak taat itu, kita masuk ke situ dan kita mempelopori kemacetan itu, ya, kita bagian ke situ, maka kita bagian dari yang mendapatkan sesuatu yang memberatkan orang. Dan ini bertentangan dengan hadis Rasulullah, ya.
Oleh karena itu, problem perkotaan kita salah satunya adalah macet itu. Dan saya kira kita harus yakinkan sekarang bahwa lampu merah, lampu hijau, lampu kuning itu adalah syariat Allah. Bukan hanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tapi di situ ada aturan Allah yang Allah akan minta pertanggungjawaban dalam kita. Ya, banyak produk lain yang akan didapat pada pertemuan. Saya kira demikian sekedar saya ingatkan kepada kita, dan kita harus menyadari bahwa agama kita itu bukan hanya soal sholat, zakat, puasa, haji di masjid dan sebagainya, tapi agama sesungguhnya mengatur segala kehidupan kita, termasuk ketika kita berlalu lintas di dalam mereka. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.